Teman-teman opung semua, artis Dewi Persik menuding orang-orang yang menyenggolnya adalah orang-orang yang ingin pansos dan naik kelas. Menurut Dewi Persik, kalau ingin naik kelas ya harus banyak belajar, bukan malah menyenggol namanya. Apalagi menurut Dewi Persik, ia adalah salah satu artis yang sangat sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya, bukannya artis yang kurang kerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman opung semua, apa kabar? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan sehat-sehat saja ya, seperti aku di sini. Agar bisa terus menyaksikan channel ini, video-video di channel ini ya, Opung SG Channel. Dan aku juga mau ingetin kalian untuk yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk di-komen, like, dan di-share video-video yang ada di channel ini, Opung SG Channel. Dalam sebuah live Instagram, Dewi Persik mengungkapkan bahwa dirinya adalah artis yang sangat sibuk menjalani pekerjaannya, sehingga ia tidak ada waktu untuk mengurusi hal-hal yang menurutnya tidak penting. Menurut Dewi Persik, orang yang tidak punya pekerjaanlah yang terlalu sibuk mengurusi orang lain. Berbicara tentang calon presiden, meskipun Dewi Persik ini adalah pendukung Bapak Ganjar Pranowo, namun ia berpesan kepada para netizen untuk mendoakan yang baik-baik saja buat para capres dan cawapres. Kata Dewi Persik, jangan sampai gara-gara berbeda pilihan malah timbul perpecahan. Dewi Persik mengaku tak ingin membicarakan tentang sampah yang suka menyenggol dirinya. Siapa sih sampah itu? Kata Dewi Persik, jika sampah ingin naik kelas, maka harus banyak belajar, bukan dengan menyenggol orang. Dewi Persik menegaskan bahwa posisinya sudah terlalu jauh di depan orang-orang yang menyenggolnya. Kemudian ada saja netizen ya yang bilang kalau dandanan Dewi Persik itu terlihat seperti ondel-ondel. Namun Dewi Persik pun langsung menjawabnya. Kata Dewi Persik, tidak apa-apa ia dibilang mirip ondel-ondel. Yang penting yang ngomong begitu itu bukan orang yang membayarnya. Apalagi menurut Dewi Persik, tidaklah gampang untuk menjadi seorang juri di ajang pencarian bakat bernyanyi seperti dirinya. Meskipun terkesan sombong, kata Dewi Persik nih ya, tidak apa ya sombong, asalkan sombong di depan orang yang sombong. Begitupun ketika ada netizen yang mengatakan kalau ia so cantik, Dewi Persik pun langsung menjawab kalau ia memang cantik. Kita orang sibuk sayang, bekerja, jadi gak ada waktu ngurusin orang. Yang ngurusin orang tuh orang-orang yang gak punya kerjaan. Nah kalau misalkan kerjanya itu suka ikut campur urusan orang, nah itu orang-orang yang sakit. Nah kalau misalkan pekerjaannya nyelek-nyelek orang, ya karena memang gak punya kerjaan. Didoakan yang baik, siapapun calonnya. Ini sekali ke juri itu berapa sih? Mau tahu dapur orang tuh gak boleh, saya gak boleh kepo. Kalau kamu mau tahu budgetnya aku berapa, kamu tutup pajak aja. Kalau bicara sampah, itu nggak penting buat saya ya, karena kelasnya beda. Kalau mau bicara sampah, jangan di sini. Jadi kalau kepingin naik kelas, harus berproses, belajar lagi. Karena nggak ada sesuatu hal yang mudah. Urusan saya adalah saat ini saya bekerja, saya harus memberikan yang terbaik buat orang-orang yang mencintai saya. Yang tidak mencintai saya, bodoh amat. Orang itu pasti akan iri sama orang yang ada di depannya. Karena aku sudah terlalu jauh buat mereka ya. Yang berbeda pilihan, tetap kita bersaudara. Pokoknya jangan mau diprovokasi, kan mirip ondel-ondel. Nggak apa-apa, yang ngomong kan kamu, bukan yang bayar aku. Yang bayar aku puluhan juta, kamunya nggak kayak gitu ya. Jadi juri itu nggak sembarangan, say. Harus punya ini. Yang ngomong di bawah aku, ya udah ya. Boleh sombong, boleh sama orang yang sombong. Kasihan kamu, kepingin kayak gue nggak bisa. Asal kalau nggak cantik ya nggak mungkin orang mau bayar 200 juta, say. Selain itu, Dewi Persik juga berpesan kepada para netizen agar jangan golput untuk pemilu tahun ini. Karena katanya sangat sayang sekali jika hak suara itu tidak dipergunakan. Kata Dewi Persik lagi, setidaknya janganlah egois, tapi pikirkanlah orang-orang yang sangat membutuhkan pemimpin yang bisa mensejahterakan hidup mereka. Dewi Persik juga mengaku kalau dirinya adalah warga negara Indonesia yang taat dan disiplin bayar pajak. Dewi Persik mengatakan kalau yang paling ia takutkan di dunia ini adalah penyakit AIN. Karena menurutnya, orang yang terkena penyakit AIN ini hanya bisa menunjukkan atau flexing atau memamerkan hal-hal yang sifatnya hanya sementara. Dewi Persik takut jika ia benar-benar punya penyakit AIN, ia tidak akan bisa bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Deketin aja sama orang yang merendahkan gue gitu. Maklum ya mungkin mau cari panggung, soalnya gak punya panggung. Jadi mengharap sama Dewi Persik. Sebagai warga negara yang baik, jangan sampai tidak memilih. Kenapa? Bukan buat kita, tapi buat rakyat. Mereka ingin mendapatkan kesejahteraan yang terbaik di Indonesia. Jadi kita tidak boleh egois untuk tidak memilih. Ini sangat mengefek sekali buat saudara-saudara kita. Minimal kita punya empati kepada masyarakat. Jadi jangan sampai golput. Dewi Persik juga berpesan kepada para netizen nih untuk saling menghargai, tetap saling menghargai meskipun berbeda-beda pilihan capres dan cawapresnya. Soal rezeki, kata Dewi Persik, Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya. Menurut Dewi Persik, orang-orang yang mencari uangnya benar-benar secara halal akan selalu berpikir sebelum ia mengeluarkan uang tersebut. Tapi untuk orang-orang yang mencari uang dengan cara tidak halal, maka akan begitu mudah untuk mengeluarkan uangnya.
Apalagi kata Dewi Persik, ia mencari uang itu sendirian tanpa meminta bantuan kepada orang lain, serta tidak ada orang yang memberikan pemasukan uang kepadanya. Karena itulah, kata Dewi Persik, ia harus selalu memikirkan masak-masak sebelum mengeluarkan uang untuk sesuatu hal yang menurutnya penting atau tidak penting. Dewi Persik mengaku tidak mau membuang-buang uangnya hanya untuk sesuatu yang menurutnya tidak ada manfaatnya. Orang yang julid itu adalah orang-orang yang putus asa. Kakekku yang katanya dukun itu punya siksen, banyak tamunya. Ngapain gue datang ke dukun, datang aja langsung ke tempat eyang gue. Satu lagi ada Syekh, yang dari Probolinggo, itu kebetulan kenakan aku. Kalau orang Jember itu kebanyakan itu Syekh ya, bukan dukun Syekh. Gue masuk sholat. Apa punya dukun? Gue punya eyang. Kalau Dewi Persik pakai dukun, aduh, dukunnya dulu yang udah kaya raya. Makanya kalau nggak ngerti kota Jember, jangan asal sebar ngomong. Aku menghindar dengan orang yang menurut aku kayaknya terlalu mengganggu privasi gue. Gak apa-apa dong. Terus kamu mau somasi aku gitu. Aduh, aku juga punya voice note-nya. Iya, dia lagi nyalek emang. Mau dari suara kali. Kalau si Mak Lampir ini kan bukan saudara sama gue. Walaupun dia katanya penyanyi lama, aku gak kenal sama dia. Pansos apa sih prestasinya, gue tanya guys. Nyanyi suaranya gak enak. Opo, selama ini nyanyi kemana-mana yang melo aku. Kemana-mana udah kayak artis, udah pakai ini, pakai itu. Tuh aku kan tanya sama dia, kamu pakai jilbab tuh karena apa? Karena mau buka travel umroh katanya. Jadi apalagi semua sudah aku kasih bukti. Kalau misalkan aku nyuruh dia sebagai teman, sahabat, wajar lah. Mau sumpah ataupun apapun, yang penting video dan bukti. Somasi atas dasar apa? Mau somasi itu atas dasar apa? Mau apa? Mau terkenal? Gue gak ada nyindir, dia aja kesindir. Nangis. Emang diapain sama gue? Ya kalau gue gak mau berteman, gue jaga jarak, gue punya privasi. Makanya sepatutnya sekolah tinggi. Tapi WA gue disebarin sama orang-orang gue semua. Dewi Persik juga menegaskan bahwa uangnya bisa banyak bukan karena ia suka pergi ke dukun, tapi karena ia rajin bersedekah kepada keluarganya. Dari pagi hingga malam, Dewi Persik mengaku ia selalu mencari uang tanpa meminta uang kepada mantan-mantan suaminya. Dewi Persik mengaku lebih suka memanfaatkan waktu luangnya untuk beristirahat dan tidur, daripada harus membuang-buang uang untuk liburan sampai ke luar negeri. Dia sama ibunya juga gak berbakti. Tuh alasannya katanya dia dikebukin dari kecil sama ibunya. Kayak lumayan kan masuk TV, kalau gak gitu kan gak ada yang undang gitu. Karena orang udah tahu aku siapa, dia siapa. Dia biasa orang cari tenar dari gue. Tapi kan gak ada yang tenar kan. Aku tuh bolak-balik sudah tegur dia. Aku masih memberikan kesempatan untuk berteman gitu. Sayang aku nanti nyanyi di batik ya. Sayang aku mau ikut nyanyi. Terus aku nanti mau nyanyi sendiri. Pokoknya iya kak, dia nyanyi langsung pada hilang sama orang batik. Jadi aku gini, ya Allah gimana ya caranya supaya nama dia naik ya. Udah aku kenalin nama ini, gue bawa-bawa ke sini. Susah ya kalau memang suaranya itu nggak mumpuni, itu kita tuh susah. Itu pun sudah aku pasain untuk ikut aku kemana-mana. Bukan aku tuh sombong, aku tuh jadi malu sendiri loh. Kadang klien tuh bilang gini sama aku, bisa nggak Mbak DP aja yang nyanyi? Aku mau ngomong jadi nggak enak, nanti aku singgung perasaannya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba lu merasa orang yang paling dekat dan tahu tentang gue datang ke luar negeri, inilah keluar negeri itu kalau cuma hanya jadi kampung, seperti di kampung, di gelandangan ya kan, beli tiket 10 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya kan murah tiketnya ya, habis itu nggak tahu mau tinggal di mana gitu ya kan. Lu ngomong ke orang-orang gue sekolah tinggi, gue orang paling kaya, ada jilbab coba topeng doang, lu maininnya bahaya kenal begitu deket aja kagak, videonya aja nggak ada. Lu kan udah duduk bareng, yang dia nggak ada videonya, duduk bareng biar apa, dia terkenal lagi. Ogah, kalau orang bener itu ada videonya, ada fotonya. Akui gitu loh kalau memang pansos. Masih aja ntar gue buka semua kedok lu baru tahu rasa lu. Lu pikir gue gak punya bukti tentang Bu Haji itu, Menina? Punya gue Bu Haji tuh. Bu Haji temannya si itu Les Biola lo. Tahu gue, bukan gak tahu, berantem waktu itu waktu lu di syuting, dia jadi produser lu, tahu gue. Lu pakai cincin yang sama, tahu gue. Sorry, gue normal. Lu bukan Les Biola, jadi gak bisa. Bilangin sama temen lu, ya Menina. Takut gue serem sama temen lu. Bu Hajinya memang pasangannya temen lu yang Les Biola itu. Dan pembenaran tuh ada bukti. Kalau misalkan sudah ada buktinya, gak perlu duduk bareng, langsung sebarin. Gila kalau gak ada buktinya, lu keluar-keluar juga percuma. Itulah pembahasan kita kali ini tentang yang terbaru dari Dewi Persik. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Tapi sebelum aku pamit, aku mau ingetin kalian untuk follow akun Instagramku di @opung_sg. Jangan lupa juga buat yang belum subscribe untuk subscribe channel ini, Opung SG Channel. Dan jangan lupa juga untuk di komen, like, dan share video-video yang ada di channel ini, Opung SG Channel. Kalau gitu aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.